jadi inginnya kita setelah membuktikan ini bahwa selang buka selang buka 01 tak terbilang, kita inginnya yang lebih besar dari ini himpunannya juga tak terbilang, ya. Nah, ini dinyatakan dalam teorema berikut. Jika A subset B dan B terbilang, maka A juga terbilang. Nah, buktinya gimana? Kita lihat di sini. Detail, ya. Seperti tadi, terbilang itu secara umum kalau tidak ada dua macam, ada berhingga atau tak hingga terbilang. Sama kasus A-nya berhingga. Oke. Nah, kalau begitu, kalau berhingga maka A-nya terbilang juga ya, pasti. Dengan sendirinya A terbilang. Selesai. Nah, jadi sekarang yang kasus A tak berhingga. Oke. Nah, jadi kita, tapi B-nya tak terbilang gitu ya. Nah, jadi mestinya kalau A-nya tak hingga, B-nya juga tak hingga juga. Oke. Maka B adalah tak hingga tak terbilang. Oh, bukan tak terbilang. Oke. Nah, jadi kita bisa memisalkan suatu korespondensi satu-satu di sini. F misalnya korespondensi satu-satu. Oke. Nah, kita coba yang diinginkan apa? Kita membuat korespondensi satu-satu dari N ke A, bukan ke B. Nah, tapi gimana kita bisa membuat korespondensi satu-satu dari F ini? Gitu ya. Nah, kita buat himpunan ini. Kita misalkan juga himpunan A1 misalnya. Oke. Ini adalah himpunan K, bilangan asli, yang di mana F sebentar. Ini sebutnya ya ini. Oke. Nah, ini tidak kosong. Ya. Kenapa? Karena ini tidak kosong. Nah, kenapa tidak kosong?
Kenapa dia tidak kosong? Ingat kondisi ini, FK ini anggota A, T subset B. Ya. Jadi ini adalah unsur apa? Nah, ini ada unsur B, sedangkan F ini subjektif. Oke, subjektif. Apa artinya subjektif? Apa arti subjektif? Subjektifnya yang mana? Subjektifnya yang ini. Subjektif. Korespondensi satu-satu. Ini apa yang maksud dengan subjektif di sini? Dari mana subjektif? Karena A subset B, maka untuk setiap X anggota A ada K anggota M. Ya, ini sebagai anggota B, setiap B kan punya ada K kan. A-nya A sebenarnya subset dari B, sebenarnya pasti ada. Ini. Jadi ini akibat dari subjektif. Oke, nah karena ini subset dari, tentunya ini subset dari M ya. Kemudian kita punya well ordered property. Misalkan K1 unsur terkecil K1. Oke ya, bisa ini adalah sifat well ordered dari subset dari M. Oke, yang sini. Oke, kemudian kita buang FK1 dari himpunan yang ini. Ini saya tidak bermaksud untuk membuat kita tidak bermaksud untuk membuat novel atau apa. Jadi kalau pakai kata berulang-ulang juga nggak apa-apa ya. Kita menggunakan kata jika, maka, misalkan ini hanya sebagai struktur ini aja. Jadi struktur logika. Jadi jika, maka, jika, maka. Kalau berulang-ulang juga. Kecuali kalau nanti Anda menulis buku, ya apa boleh buat, Anda harus cari kata-kata variasikan. Oke. Jadi setidaknya kita tidak berurusan dengan misalkan atau definisikan, terserah kayak apa. Oke. Nah, kita bisa memilih A2 sekarang. Ini K. Tapi FK-nya ini A setelah dibuang FK1. Jadinya dibuang. Buang ini. Oke, dari sifat well ordered juga, maka ini tidak kosong. Sifat subjektif, kemudian dan K2 adalah unsur terkecil dari atau sekarang saya tulis gini aja, minimum dari ya. Ini well ordered. Sekali lagi ini well ordered. Oke. Nah, jadi apa yang kita dapat dari langkah ini? Maka K1 ini akan lebih kecil dari K2. Tidak akan sama. Ini tidak sama. Kenapa tidak sama?
Dari sifat apa kita yakin bahwa itu tidak sama? Kalau adanya dari subjektif, tidak kosongnya dari subjektif. Tidak samanya dari mana? Injektif, Pak. Injektif. Satu. Ya, ya. Satu. Injektif. Kita gunakan di situ informasi. Nah, ini kita ulangi. Ini kenapa nggak muncul? Oke. Agak ngadat ini OneNote saya. Saya ulangi. Atau istilahnya induksikan. Bentuknya N, langkah ke N. HN ini adalah di mana FK anggota A, tapi setelah dibuang FK1, FK2, sampai FKN kurang 1. Oke. Dan KN minimum dari maka kita dapat K1, K2, K3, KN, dan dilanjutkan. Nah, klaim kita adalah bahwa A ini sama dengan FK1, FK, oh, sorry, salah. K2, FK3, dan selanjutnya. Bahwa cara ini menghabiskan unsur A. Bisa lihat ini? Ya, jadi ini mengambil unsur A satu persatu, diambil terus. Oke, nah sekarang kalau ini sudah bisa lihat, Anda coba lihat ini argumennya ini, cek. Dari mana? Nah sekarang kita definisikan G dari N ke A sekarang. Ke B. Kita akan membuktikan B. Nah, gimana buktinya? Ini J ke K. J. Oke. Nah, jadi apa yang kita tahu di sini? Nah, karena F ini kuas pada 1,1, maka G juga demikian. Oke, nah jadi kalau begitu, sudah kalau begitu memang sebutkan bahwa ini terbilang. Akibatnya, kita tuh membuktikan apa tadi barusan? Salah. Maaf. Ini ke A, ke B.
Sebentar. Sebentar, saya ada ini ke B. Oh, oke. Ini salah ini saya. Salah saya. Oke. Nah, F korespondensi 1-1 gitu ya. Nah, jadi sedangkan himpunan semua FJ ini sama dengan A gitu ya. Jadi kayak gini, G itu memetakan ini G, memetakan ini N ke sini. Yang tidak lain A. Jadi sekarang kalau dibatasi A sekarang, ini adalah subjektif. Nah, kalau gitu ya sudah, kalau gitu G-nya jadi koresponden 1-1. Dan A adalah himpunan terbilang. Nah, oke, akibatnya akibatnya bahwa R ini tak terbilang. Nah, sebentar. Gimana kita bisa melihat ini tak terbilang? Karena interval 01 subhimpunan dari R. Ya, kan 01 himpun subset dari R yang ini, yang 01 tak terbilang, subset dari R, sedangkan R-nya, apa yang kita tahu dari situ? Ya, jadi bolak ini kan, andaikan R-nya terbilang, kan, dia akan maka situasinya begini kan, 01 subset R. Dan diketahui 01 tak terbilang. Ini akan melanggar yang mana? Ya, teorema yang sebelumnya. Enggak usah. Andaikan terbilang, ini terbilang, maka menurut teorema, jadi haruslah 01 terbilang, kontradiksi. Jadi
Jadi R-nya haruslah tak terbilang. Oke, ya itu sedikit cerita tentang ketahinggaan gitu ya. Nah, jadi kita sekarang merah aja. Jadi kita sudah punya ketahinggaan kardinalitas gitu ya. Sedikitnya ada 2 ketahinggaan kardinalitas. Kalau M, kardinalnya, saya nulis begini aja ya, kardinalnya M, ini yang kita sebut sebagai Aleph 0, Aleph 0 gitu ya. Ini huruf Hebrew. Sedangkan ini yang kita nulisnya ini begini, C kecil, lowercase. Ini singkat dari quantinum. Nah, kemudian, apakah ada ketahinggaan yang lain? Karena nanti kita akan buktikan bahwa kalau 2 himpunan terbilang, gitu ya, ini terbilang. Ini tak terbilang. Apakah 2 kali terbilang sama dengan terbilang enggak? Kita tunjukkan bahwa ini aritmatika tahingga. Aritmatika tahinggaan. Ya. Ini masih. Ya. Kemudian nanti kita akan buktikan bahwa ini juga. Oke. Nah, jadi kalau begitu, bisa nggak dari sini kita bisa mencapai C, gitu ya? Dan ini, jadi kalau ini aljabar aja, ini kan kayak tahingga tambah tahingga sama dengan tahingga, tahingga kali tahingga, tahingga. Tapi ini lebih spesifik, tahingganya itu jenis apa? Oke, sampai sini. Dan ada yang namanya Schroeder-Bernstein. Schroeder-Bernstein. Yang menyatakan bahwa C itu adalah 2 pangkat. Oke. Jadi konstruksi C itu tidak bisa melalui operasi aljabar dari si Aleph 0. Ingat nggak apa yang 2 berpangkat kalau dalam himpunan? Himpunan kuasa ya, Pak? Himpunan kuasa. Jadi persis begitu. Jadi kalau kita punya himpunan kuasa diberikan himpunan A yang tidak kosong, 2 pangkat A adalah ini kita definisikan sebagai himpunan kuasa. Apa tuh? Koleksi semua subset dari A. Kalau kita tahu kalau kardinalnya N berhingga, gitu ya,
Maka himpunan kuasanya, kardinalnya itulah 2 pangkat N. Kita bisa buktikan dengan induksi. Buktikan dengan induksi. 2 pangkat N. Nah, kalau tahiga, nah, 2 pangkat tahiga ya tahiga, tapi sekarang mau lebih jelas, tahiganya jenis apa? Nah, tahiganya ternyata sudah pindah jenis sekarang. Oke, jadi ini adalah jadi sekarang satu-satunya cara untuk mendapatkan kontinum ini dari himpunan bilangan asli adalah dengan melihat koleksi semua subset dari himpunan subset bilangan asli. Oke, baru kita dapatkan kontinum ini. Oke. Akibatnya nanti kita akan punya seperti ini. Ini mestinya saya tulis begini aja ya, bukan tidak tepat. Gimana kita bisa dapat yang lebih besar? Ya di power set lagi. Bagaimana dapat yang lebih besar lagi? 2 pangkat. Dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ada berapa jenis ketahigaan? Ada tahiga. Ada tahiga. Oke. Nah, ini terus. Ini menyatakan ada tahiga, banyak ketahigaan. Jenis ketahigaan. Oke. Dan ini juga punya pangkat, ada levelnya gitu tahiga. Oke. Nah, tentunya kita kalau di kalkulus gitu ya, kita hanya tahiga aja. Paling terbilang sama C ini. Tapi sebetulnya dalam analisis yang lebih tinggi ini punya order juga tahiga. Oke, ini yang kita dapatkan dari teori himpunan. Kalau yang gini, ini disebutnya tower. Menara, makin lama makin tinggi. Konstruksinya berupa tower. Oke, jadi apa? Di kalkulus saya nyebutnya super eksponen. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Oke, kita lihat yang ini ya. Gimana kita menunjukkan alef 0 tambah alef 0 sama dengan alef 0. Nah, oke. Bahkan kita mau tunjukkan ini seperti ya. Alef 0 kali alef 0 itu alef 0. Oke. Ini seperti ini. Nah, misalkan A1 ini himpunan terbilang, tahiga terbilang. Maka E yang merupakan gabungan dari AC ini juga terbilang. Ini kalau ditulis gini kan. Ini lambang apa nih kalau tahiga? Gini. Oh, maaf.
ada yang kepencet di sini. Nah. Oke, ini adalah semua X. Di mana X ini anggota masuk ke AJ untuk suatu J dan seterusnya. Oh, maksudnya juga ya. Nah, saya di sini hanya menunjukkan intuisinya aja ya. Tapi Anda lihat di buku, gitu ya, ikuti detail buktinya. Jadi bagaimana konstruksi konstruksi korespondensi satu-satunya. Jadi intuisi. Yang pertama bisa dimisalkan ini pairwise disjoint. Pairwise disjoint itu saya biasanya menerjemahkannya apa ya? Ada biasanya saling lepas. Atau kalau saya biasanya lepas satu sama lain. AI, iris AJ. Kosong. Jika I tidak sama dengan J. Jadi hanya beririsan hanya kalau misalnya A1 iris A1. A1 A2 itu kosong. Oke, saling lepas. Nah, kenapa kita bisa misalkan itu? Karena kalau tidak saling lepas, kita hanya akan dapat E yang subset dari yang saling lepas itu. Oke, nanti kita bisa lihat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Oke, misalnya A1 isinya apa aja tuh? A1 itu kita deretkan ya. A11, A12, A13, A14. Ya. A2, A21, A22, A23, A24, A3, 32, A33, A34, oke. AN, AN1, AN2, AN3. Oke, dan terus. Nah, kita kan mau katakanlah namanya mencacah gitu ya. Membuat korespondensi di kegabungan AI ini mencacah. Mencacah himpunan. Oke. Kalau berhingga banyak nggak masalah ya mencacah ini. Ini masalahnya tak hingga banyak. Jadi kalau Anda mulai strategi begitu, oke. Selesaikan A1 dulu, baru pindah ke A2, A3, dan selanjutnya, itu nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Anda berjalan mencacahnya begini caranya, A1 terus ke kanan, ya. Kan ini tak hingga banyak. Jadi, Anda tidak akan pernah selesai dengan A1. Artinya tidak akan bisa berpindah ke A yang berikutnya. Oke. Jadi strategi itu tidak akan berhasil. Jadi caranya adalah cari strategi untuk mencacah
semua unsur gabungan. Oke, kalau kita sekarang bekerja per kolom, kita kerja ke bawah, gitu ya, tapi juga tahiga, sehingga karena ini tidak pernah selesai, maka tidak bisa kita pindah ke kolom yang berikutnya. Jadi juga strateginya yang tidak efektif, tidak akan berhasil. Lalu gimana kita bisa melakukan ini, menghitungnya? Strategi apa yang menjamin bahwa kita bisa mencacah semuanya? Nah, inilah ya strateginya. Strateginya seperti ini. Kita kerja ambil ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, ya, ini 7, 8, 9, 10. Jadi demikian kita kerja berdasarkan, sekali lagi, seperti diagonal. Oke. Nah, itu dengan demikian kita bisa mencacah teoritis semuanya. Gitu. Dan ke bawahnya jalan, ke per kolom juga jalan, per baris juga berjalan. Oke, dengan cara diagonal ini, hitung diagonal. Jadi mencacah secara diagonal ini itu akan mendefinisikan mencacah, maaf, bukan hitung diagonal, cacah diagonal. Mencacah secara diagonal. Nah, itu mendefinisikan fungsi dari ini ke korespondensi satu-satu. Oke. Nah, jadi tujuan Anda nanti coba lihat buktinya detailnya. Bagaimana mendefinisikan fungsi ini. Jadi ini tuh apa sih isinya? Jadi ini adalah A, C, K, gitu kan. Oke. Jadi bagaimana cara kita untuk menghabiskan AJK ini supaya tidak ada yang terlewat. Oke. Atau bisa juga dari sini ke sini, gitu ya. Dan juga dari sini ke sini. Jadi sekarang konstruksi secara eksplisit. Saya lakukan dengan menghitung diagonal-diagonal ini. Oke. Lihat detailnya. Halaman berapa tuh? 2930. Oke, kalian bisa lihat. Nah, itu akan menunjukkan bahwa ini ada berapa nih? Ada nih. Kalau kita menghitung bukan urutan, unsur begini gimana sih? Banyaknya kolom kali banyaknya baris ya. Oke, banyaknya kolom adalah sini, maaf sini, alef 0. Banyaknya baris alef 0. Dengan menunjukkan bahwa ini terbilang, artinya kita mau menunjukkan
akibat dari sini, kita juga akan punya bahwa R2, R3, Rn semuanya terbilang. Oh, maaf, tak terbilang. Maaf. Saya mestinya bilang. Ini semuanya terbilang. Oke ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, coba Anda selesaikan sendiri ya. Jadi bagian dari sisa dari bagian ini itu tentang apa itu gabungan dan irisan dari sembarang. Ya kan? Baca sendiri sisa dari ini halaman 30 sampai 3. Jadi ini gabungan irisan sembarang. Kalau Anda bisa gini kan ya, A1 iris A2 atau A1 gabung A2. Notasi ini Anda udah tahu kan ya. Kemudian kita sudah punya notasi ini juga. 1 sampai N. A1 gabung sampai AN. Kemudian kita juga punya notasi sampai tak hingga. Misalnya A1, A2, terus. Nah, sekarang bisa nggak kalau kita mengatakan AX, sebetulnya X-nya anggota bilangan ini. Oh, apa tuh artinya? Kita tidak akan bisa menuliskannya begini. XI anggota. Kenapa? Karena ini tak terbilang. Tapi apa artinya ini? Nah, dari situ Anda tidak bisa, misalnya, ini. Kita menggabungkan X kurang 1 dengan X plus 1. X-nya di mana? X-nya ini 1. Dapat apa nih? Oke. Atau kita iriskan. Apa yang kita dapat? Oke, jadi gabungan sembarang dan buktikan misalnya hukum De Morgan. Oke, Anda lihat dulu detailnya itu. Nanti minggu depan kita akan mulai dengan barisan. Oke, sampai sini. Saya stop.